Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mendekatkan hati kita ke rumahnya. Surah Al-Ihsan ya. Dari dulu kita pernah sebut Al-Ihsan nuhibbuhu wa yuhibbuna. Kita mencintai ihsan, ihsan mencintai kita. Subhanallah. Saya ingat melanjutkan apa yang terbengkalai kemarin saja ya. Kemarin kita bicara tentang nafsu. Nafsu perlu diurus. Hati perlu diurus, akal perlu dijaga. Yang mahal pada kita ini selain body, itulah ya. Kata ulama, hati kalau kita mati, hati itu tidak mati. Body kalau kita mati, mungkin akan hancur. Hatinya kekal, karena hati itu rohani katanya. Tidak, itulah yang akan merasakan nikmat kubur. Itu yang akan menghadapi azab kubur kalau orang itu diazab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kemarin dah disebut ayat dalam suratul Fajar, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dah disebut kemarin ayat ini akan diperdengarkan kepada orang yang akan meninggal dunia. Sama dengan ayat dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sama-sama akan diperdengarkan. Kalau Fussilat itu Bismillahirrahmanirrahim dulu sudah pernah diuraikan ya, halaman 480 ayat 30, 31, 32. Ayat yang akan didengar oleh yang akan meninggal dunia. Tapi dalam surah Fussilat itu syaratnya qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang itu mengimani Allah, Allah sebagai Rabb, kemudian orang itu istiqamah. Itu dalam surah Fussilat. Dalam surah Al-Fajar berkenaan dengan nafsu, nafsul mutmainnah. Di antara ulama yang banyak membahaskan nafsul mutmainnah ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Roh, tentang roh. Dalam buku Roh itu ada pembicaraan tentang nafsu. Patutnya ya ada di perpustakaan Surah Ihsan. Orang mau merujuk sudah ada bukunya. Ada edisi Indonesia, ada edisi Malaysia, terbitan Pustaka Risalah Batu Kif, ada edisi Singapura, terbitan PN Pustaka Nasional. Berbicara tentang roh, berbicara tentang nafsu. Katanya nafsul mutmainnah yang kita bicarakan ini kawannya malaikat. Nah, itu pentingnya. Nafsul mutmainnah yang kita bicarakan yang disurah dalam surah Al-Fajar, partnernya malaikat. Manusia ini ada partner, ada qarin. Dalam ayat ini dikatakan qarin. Dalam ayat Fussilat dikatakan aulia, nahnu auliyaukum. Ini istilah-istilah Al-Quran yang patutnya kita faham. Qarin, teman akrab. Aulia, pendamping, pembantu, penolong. Kenapa orang itu boleh bangun pagi? Dia digerakkan malaikat. Disuruh malaikat dia tidur awal. Ini aulia. Nahnu auliyaukum katanya dalam surah Fussilat ini ayat 31. Waktu orang itu akan meninggal, datanglah malaikat yang menggerakkan orang itu berbuat taat. Kamilah teman Anda, kamilah teman Tuhan, kamilah penolong Tuhan. Jadi malaikat ini aulia. Wali, jamak kepada wali ya. Wali itu satu, jamaknya aulia. Di sini malaikat mengatakan nahnu auliyaukum.
Dalam surah Al-Fajr tidak disebutkan, tapi pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, apa maksud ayat ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah sampai akhir. Kata baginda, ayat ini akan kamu dengar dibacakan ke atas kamu waktu ruh mau dicabut. Ini termasuk persiapan nak mati ya, ataupun usaha untuk mencapai husnul khatimah. Ustaz, kita selalu berdoa, orang-orang lain juga berdoa, dan kita sendiri juga berdoa untuk mencapai husnul khatimah. Husnul khatimah dengan istiqamah, husnul khatimah dengan nafsul mutmainnah, dijamin husnul khatimah. Orang itu dibimbing, orang itu diselia, orang itu dikasih semangat. Orang beriman nih, dia pagi dia ke masjid, besok ke masjid lagi, ke surau, ke masjid. Tiba saatnya dia akan meninggal, Allah kasihan sama kekasihnya, maka dikerahkan malaikat mendekati orang ini. Jadi orang yang mati itu tidak sendirian, sama dengan orang yang hidup ini. Orang yang hidup ini dia tidak sendirian. Kalau dia memiliki nafsu mutmainnah, yang digalakkan kita berdoa kemarin, ya Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah, dia kawannya malaikat. Di samping kawannya malaikat, dia berteman dengan orang-orang yang saleh. Gengnya orang-orang masjid, orang surau. Jadi dia memang dipimpin Allah. Kalau sebaliknya, kalau bukan orang itu memiliki nafsu mutmainnah, dalam kitab Ar-Ruh itu diuraikan kawannya setan iblis. Maka susah nak melangkah ke tempat yang baik, susah nak bangun, susah nak dengar tazkirah, susah nak baca Quran. Karena dalamannya tak baik, lalu dia didampingi oleh setan iblis. Ada juga ayat dalam surah Kahfi menyatakan orang itu aulianya iblis. Tadi dalam surah Fussilat aulianya malaikat. Tengok dalam surah Kahfi, tak silap ayat 50 ya. Orang tu subhanallah salah pilih sahabat. Ayat 50 surah Al-Kahf. Katanya di sini, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Kenapa kamu memilih syaitan iblis menjadi aulia, bukan aku, kata Allah, wa hum lakum adu. Bahkan mereka itu, syaitan iblis itu musuh kamu. Bi'salil zalimina badala, ayat 50 surah Al-Kahfi ya, halaman 299. Bi'salil zalimina badala, sangat jelek sekali lah pilihan yang kamu pilih itu. Sangat jelek sekali lah alternatif yang kamu cari itu. Kamu berteman dengan musuh, bukan mendekati aku, bukan mendekati malaikatullah. Ada ya, ada orang yang aulianya iblis. Na'udzubillah. Itulah dalam kitab Ruh dikatakan orang yang level nafsunya nafsu al-ammarah bisu', nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat kawannya iblis, nafsu yang baik kawannya malaikat. Macam itulah Allah mentadbir orang ini, mentadbir manusia ini. Nafsu yang baik, dia mau pegang Quran, mau berbincang, mau diskus, mau curhat. Itulah dia ya. Jadi kalau boleh cari nanti di kedai, pastikan ada 2-3 naskah di sini buku tentang roh. Mungkin nanti Ustaz kita Al-Fadil yang mulia Dr. Ismail boleh menguraikan nanti buku roh tentang nafsu. Bab nafsu saja diambil, tak usah semuanya. Ambil bab tentang nafsu saja. Ada orang yang katanya dalam buku itu kadang-kadang dengan malaikat, kadang-kadang dengan iblis. Di masjid dengan malaikat dia, balik rumah tukar watak. Ada juga itu nafsu al-lawamah namanya. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, orang nafsu lawamah ini yang belum stabil lagi. Kadang kadang kalah, kadang tewas, besok lagi. Orang itu perlu berjuang katanya, sehingga dia betul-betul berpartner dengan malaikat tadi. Nak cerita sedikit orang-orang yang nafsul mutmainnah ini. Ada jemaah saya di Brunei, baru saya terakhir ke Brunei ini, mereka cerita jemaah ini memang sholat berjamaah jarang miss. Dia di hari dia meninggal tuh dia sehat. Ini cerita orang meninggal ya, cerita orang meninggal yang nafsul mutmainnah.
di hari dia meninggal dia sehat, zuhurnya dia sembahyang dengan baik, lepas zuhur dia makan dengan keluarganya, katanya makan ikan kari katanya. Waktu salat asar, Allahu Akbar, terasa sakit perut, terus meninggal sesudah itu. Dipilih Allah. Ada juga dekat Sumatera, makcik yang rajin sembahyang ke masjid, rajin dengan tazkirah, dia meninggal lepas maghrib waktu orang sana berwirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia terus rebah. Kata jemaah yang bercerita sama saya antara satu dengan ibu itu katanya meninggal di masjid lepas maghrib waktu bertahlil. Tahlil ini perlu kita latih juga diri ya, bertahlil banyak-banyak, karena tahlil itu zikir yang pendek, yang ringkas, yang padat, yang syarat makna ya. Jadi saya ingat boleh dicari ya buku Roh, nanti tengok di internet pasti ada, karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada edisi Indonesia, edisi Singapura, dan edisi Malaysia. Tiga edisi ada. Jadi untuk menindaklanjutinya, nanti melanjutkannya mungkin boleh Ustaz kita menerangkannya. Mudah-mudahan kita dihimpunkan Allah dalam golongan hambanya yang dipilihnya, yang mempunyai nafsul mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ika ya Rahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amri al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma arham al-muqimina minal musafirin. Allahumma arham al-muqimina minal musafirin. Allahumma arham al-muqimina minna wal musafirin wastajib lahum du'a wa haqiq lahum fika raja wa yassir lahum kullat taysir ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.